Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ines Brigita Noviantina Baban dengan NIM 21030603. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Peternakan dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidiana Sari, SPTMT. Di sini saya akan melakukan praktikum anatomi dan fisiologi ternak ruminansia. a bit. Should've never let you in my bed. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus digestivus atau saluran pencernaan pada ruminansia. Di sini ada sapi sebagai contohnya. Maaf ya kalau gambarnya jelek. Yang pertama itu ada mulut. Mulut sebagai tempat masuknya makanan dan awal mulanya proses pencernaan. Lalu dia dilanjut ke esofagus. Ini ada kerongkongan. Esofagus itu sebagai penghubung antara organ yang ada di dalam mulut dengan lambungnya. Selanjutnya ada ventriculus atau lambung. Pada ruminansia dia memiliki salah satu keistimewaan, yaitu dia memiliki lambung ganda atau lambungnya ada 4. Nah, yang pertama itu ada rumen. Ini bentuknya seperti handuk. Setelah makanan melewati esofagus tadi, dia masuk ke dalam rumen. Di dalam rumen dia dicerna dengan bantuan bakteri dan dia diaduk sampai menjadi bubur dengan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Dan setelah sapinya istirahat, makanan itu kembali ke dalam mulut, lalu dikunyah lagi. Setelah makanan dikunyah 2 kali di dalam mulut, dia masuk ke dalam retikulum atau perut jala yang seperti ini. Teksturnya seperti sarang tawon, seperti ini. Nah, di dalam retikulum makanan dicerna dengan proses fermentasi yang dibantu oleh bakteri anaerob dengan protozoa. Juga di sini terjadi proses absorpsi, yaitu penyaringan terhadap benda-benda asing yang masuk. Lalu selanjutnya ada omasum atau perut kitab. Dia seperti ini bentuknya, seperti lembaran buku. Nah, pada omasum ini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu berikutnya ada abomasum seperti ini. Teksturnya sangat lembut seperti usus halus. Nah, pada abomasum ini makanan dicerna dengan menggunakan asam klorida. Asam klorida tersebut membantu mengaktifkan enzim pepsinogen untuk melakukan proses pencernaan. Nah, selanjutnya setelah makanan dicerna oleh lambung tadi, makanan masuk ke dalam intestinum tenum atau usus halus yang bentukannya seperti ini, teksturnya seperti ini. Nah, pada usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Makanan dicerna pada usus halus ini dengan bantuan enzim pencernaan yang dihasilkan oleh usus halus itu sendiri. Nah, pada tahapan ini makanan itu sudah lebih halus teksturnya. Clearly don't be fucking. Should've never let you in my bed. Ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Didn't even ask me what I wanted. You made dumb assumptions. Clearly not your forte. Clearly don't be fucking. You've been fucking liars. Thought that I should let you know. And you was talking freaky, like you was gonna show. I started losing interest. I started to zone out. Nah, selanjutnya zat-zat sisa dari pencernaan sebelumnya yang terjadi pada usus halus didorong dengan menggunakan gerak peristaltik ke dalam usus besar. Nah, pada usus besar itu terbagi menjadi empat organ, yaitu ada cecum, kolon, rektum, dan anus. Nah, pada usus besar ini zat-zat sisa yang diserap akan disebarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Sedangkan zat-zat sisa yang tidak dibutuhkan atau ampas, dia dikeluarkan melalui rektum menuju anus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mikrobia pada
sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama itu ada Escherichia coli. Escherichia coli ini terdapat pada saluran pencernaan, tetapi jika jumlahnya banyak, dia dapat menyebabkan diare pada hewan tersebut. Yang selanjutnya ada Lactobacillus. Dia ini bakteri yang dapat mengurangi pH usus sehingga dia dapat menghasilkan asam laktat, juga zat-zat asam lainnya dari metabolisme. Ruminococcus albus, dia berbentuk bulat, dia termasuk bakteri selulotik, berfungsi untuk memecah selulosa. Lalu yang keempat ada Bacteroides ruminicola, dia bakteri peroleolitik, dia memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Ada Methanobacterium formicium, dia bakteri metanogenik, dia berfungsi untuk mengkatabolisasi alkohol menjadi asam organik. Lalu berikutnya ada Clostridium loheadi, dia berupa bakteri amilolitik, dia dapat berfungsi untuk memfermentasikan amilum. Lalu ada Bacterium ruminantium, dia berfungsi untuk memfermentasikan gula. Lalu ada Veillonella alcalescens, dia bakteri yang terdapat pada rumen, dia berfungsi untuk menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu ada Selenomonas, dia bakteri yang berfungsi untuk memanfaatkan asam. Lalu yang terakhir ada Bacteroides amylopus atau bakteri amilolitik, dia berfungsi untuk memfermentasikan amilum. It's clearly not your forte.